Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk lagi-lagi mata kuliah persamaan diferensial 1. Namun pada topik kali ini kita akan ngomongin terkait inverse transformasi Laplace atau transformasi balik Laplace gitu ya. Jadi kalau minggu kemarin atau video sebelumnya kita membahas bagaimana sih mengubah suatu fungsi menjadi dalam bentuk transformasi Laplace. Nah, sekarang kita kembalikan lagi bagaimana bila suatu fungsi itu dalam bentuk transformasi Laplace supaya menjadi bentuk semula kayak gitu. Adapun topik bahasannya gitu ya. Yang pertama adalah konsep dasar inverse transformasi Laplace, kemudian inverse bentuk langsung, inverse bentuk pecahan, dan inverse bentuk pecahan bila dia bentuknya bilangan kompleks. Disclaimer, saya mohon maaf ya bila terdengar suara-suara di background yang agak mengganggu karena I can handle my neighborhood gitu ya. They are too noisy, so please bear with me gitu ya. Kemudian terakhir seperti biasanya contoh soal dan pengerjaan. Mungkin langsung aja gitu ya. Inversi transformasi Laplace. Konsepnya tuh kayak mana sih Bu gitu ya. Konsepnya adalah dia adalah inversi dari bentuk transformasi Laplace. Jadi kalau sebelumnya gitu ya, kita pengen tahu berapa transformasi dari Ft itu sama dengan Fs gitu ya. Nah, kalau ini adalah mengembalikan si Fs gitu ya, variabel s ke dalam bentuk fungsi semula, misal Ft gitu ya. Jadi gitu ya, kalau misalkan kita tahu ya, bila omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat, kalau dari tabel kemarin itu kan kita tahu bahwa dia adalah transformasi Laplace dari sin Wt gitu ya, sin omega t, maka gitu ya transformasi baliknya atau inverse-nya adalah ditulis seperti ini gitu ya. L, jadi kalau kayak gini adalah L pangkat min 1 Fs, L pangkat min 1 Fs gitu ya, itu sama dengan fungsi semula. Jadi gitu ya. Jadi inverse dari transformasi Laplace dalam bentuk S itu adalah fungsinya dia kembali. Jadi kalau kemarin gitu ya, kita belajar dari sini ke sini. Untuk minggu ini kita belajar dari sini ke minggu ini gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita fungsi T ubah ke bentuk S gitu ya. Minggu ini dari si variabel S itu pindah ke fungsi semula kayak gitu ya. Ya ini gampang gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dasar. Kemarin kita juga udah belajar terkait bentuk dasarnya gitu ya. Oh, kalau dia koefisien itu pasti seperti ini. Kalau dia T udah pasti seperti ini. Kalau dia T pangkat N seperti ini gitu ya. Permasalahannya adalah bagaimana gitu ya. Kalau si bentuk transformasi Laplace-nya ini seperti ini, kompleks dan pecahan gitu ya. Bagaimana kita menemukan nilai fungsi aslinya? Itu yang akan menjadi pertanyaan sekaligus pemecahan dari topik kali ini gitu ya. Ada beberapa bentuk seperti yang tadi, bentuk langsung, pecahan, sama bila pecahannya itu adalah bilangan kompleks gitu ya. Yang pertama, kiat kalau dia bentuknya langsung. Kalau bentuknya langsung gitu ya, bentuk transformasi balik atau inversi untuk fungsi-fungsi dasar gitu ya. Kayak tadi cara pengerjaannya, lihat atau amati penyebutnya. Karena kalau kita balik lagi tadi gitu ya, coba Mas Mbak perhatikan bahwa yang membedakan satu fungsi dan fungsi yang lainnya itu mostly ada di penyebutnya gitu ya. That's why gitu ya, kalian lihat dulu penyebutnya gitu ya, lihat penyebutnya, kemudian amati apakah penyebutnya itu sesuai dengan bentuk dasar atau tidak gitu. Kalau memang sesuai bentuk dasar, ya udah tinggal langsung di transformasi aja gitu ya dalam bentuk umumnya kayak gitu ya. Misal berapa sih transformasi balik dari fungsi misal Fs gitu ya, kayak gini. Oh sorry gini, 1 per S gitu ya misal. Nah 1 per S gitu ya, 1 per S itu kan berarti 1 ini sebagai C kan gitu ya, berarti mau gak mau C per S berarti dia adalah 1 gitu ya, karena kan
kalau koefisien itu kan transformasi Laplace-nya dia adalah C per S gitu ya. Maka kalau dia ditanya 1 per S berarti ya C-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Bu masih bingung gitu ya, gak apa-apa, kalau masih bingung kita coba lagi gitu ya. Misal berapa bentuk transformasi Laplace 12 S pangkat 4 gitu ya. 12 S pangkat 4 itu kan bisa ditulis misal 2 kali 6 gitu ya, kemudian S pangkat 4. Kemudian kita amati kira-kira apa ya kaitannya kayak gini. Kan kita bisa juga tulis 2, 6 itu kan sama dengan 3 faktorial ya, dan S4 itu kan berarti S3 ditambah 1. Ini kan bentuk dasar dari 2, berarti kita tahu T pangkat 3 gitu ya, karena ini 3 ini 3. Karena masih ingat gitu ya, kalau misal Tn itu adalah Tn itu sama dengan N per S N plus 1, berarti kan kita dapat nih, oh berarti 2T pangkat 3 gitu ya. Ada lagi enggak Bu gitu ya? Ada, misal gitu ya, L pangkat min 1 5 per S plus 2 gitu ya. Ini kan kita bisa pecah menjadi 5 1 S plus 2. Masih ingat kan bentuk ini, bahwa E pangkat AT sama dengan 1 S min A gitu ya. Lah berarti di sini kan A-nya sama dengan minus 2 kan? Berarti ya kan A-nya sama dengan minus 2, berarti di sini 5E ya kan, 5E minus 2T. Udah deh gitu ya. Jadi cuman main logika aja sih gitu ya. Kemudian ada lagi misal gitu ya, 2S ditambah S kuadrat plus 4 gitu ya. Ini kan bisa dipecah kayak gimana, 2S S kuadrat ditambah 4. Ada nggak bentuk kayak gini penyebutnya? Kayaknya ada gitu ya. Jadi gini, S kuadrat ditambah 2 kuadrat, sama aja kan gitu ya. Jadi di sini kita tahu 2 kalau S kuadrat berarti dia cos gitu ya. Cos ininya A jadi cos 2T. Misal kayak gini. Udah deh, hasilnya berarti ini gitu ya. Jadi transformasi balikan dari ini, misal ini, dari ini gitu ya. Kalian cermati aja penyebutnya gitu ya. Kalau dia familiar dengan bentuk dasar, ya udah langsung cari aja kira-kira bagaimana ya bentuk dari pecahannya gitu ya. Bentuk pecahannya itu kayak mana, misal seperti itu gitu ya. Gampang ini ya, terkait dengan bentuk langsung. Nah pertanyaannya adalah bila inversinya bentuk pecahan kayak yang tadi gitu ya, nggak sesimpel yang tadi, itu ada beberapa peraturan. Peraturan pertama, dilihat dulu bila derajat pembilang lebih dari penyebut maka perlu dibagi dengan penyebutnya. Namun ini jarang. Kenapa? Karena tadi balik lagi bahwa hampir semua hasil transformasi fungsi gitu ya, bila dilaplaskan itu pasti dalam bentuk penyebut gitu ya. Maka ini ada mungkin tapi jarang. Nah yang kedua ini yang paling umum, bila derajat pembilang lebih kecil dari penyebut gitu ya, maka uraikan dulu penyebutnya gitu ya, difaktorkan hingga menyerupai transformasi bentuk dasar. Pokoknya harus tetap dilihat si penyebutnya. Kalau dia dalam bentuk full dalam bentuk full fungsi gitu ya, pastikan dia bisa difaktorkan kayak gitu. Itu pertama gitu ya. Baru nanti dilihat, oh ini mirip bentuk dasar yang mana kayak gitu. Nah permasalahannya adalah kalau kita udah tahu penyebutnya, pembilangnya seperti apa, kita bisa misalkan menjadi A plus B plus C, misalnya seperti itu gitu ya. Ini untuk yang aturan selanjutnya. Nah aturan selanjutnya lagi gitu ya, bila penyebut itu faktor linear dan tidak ada perulangan gitu ya, jadi bisa kita tulis S plus A dikali S plus B, misal ini misal dikali S plus C, misal ditulis aja berarti di sini A B C, misalnya seperti ini gitu ya. Kalau dia nggak ada pengulangan, jadi faktornya itu adalah independen satu sama lain. Tapi kalau dia berulang gitu ya, kalau dia berulang berarti mau nggak mau dia menjadi A S plus A kali S plus A kuadrat kayak gini gitu ya. Nah kalau misal dia penyebut faktornya kuadrat, dia jadinya adalah berarti ini adalah A
sorry. Ini adalah S kuadrat ditambah AS ditambah B gitu ya. Di sini AS ditambah B gitu ya. Jadi di sini karena di sini ini faktornya kuadrat kan beda ya. Kalau ini faktor berulang kan ada ini yang 2 kali. Kalau ini kan yang kuadrat gitu ya, maka dia dikalikan AS plus B gitu ya. Nah, kalau udah berkuadrat terus berulang gimana Bu gitu ya. Berarti di sini tulis aja S kuadrat ditambah AS ditambah B ditambah S kuadrat ditambah AS ditambah B dikuadratkan. Di sini AS plus B ditambah CS plus D. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi kalau dia tunggal linear nggak kembar gitu ya, misalnya tinggal A, B, C ini yang ngikutin. Kalau dia berulang gitu ya, berarti ini tadi kayak gini harusnya gitu ya. Jadi B ini S plus A kuadrat gitu ya. Kalau dia bentuknya udah kuadrat maka ada S-nya gitu ya. Kalau dia 2 kali ya udah tinggal di ini 2 kali gitu ya. Bingung bagaimana cara menyelesaikannya? Nanti kita akan ada yang namanya contoh soal dan pengerjaan. Nah, untuk yang pertama gitu ya, misal kita punya contoh soal seperti ini. Ini kan agak riuh gitu ya. Berarti di sini kita bisa dong tulis seperti ini, 5S plus 1 S kuadrat min S min 12 kayak gitu ya. Kita bisa rubah menjadi, ingat gitu ya, kita fokus di penyebutnya gitu ya. Ini kan berarti ditambah gitu ya. Berarti di sini S min 4 S plus 3. Ya kan gitu ya. Nah, yang atasnya gimana? Kita tinggal ganti A plus B. Kan apa? Karena ini linear dan tidak ada pengulangan. Kalau udah kayak gini bagaimana? Ya udah, berarti 5S plus 1 gitu ya, per S kuadrat dikurangi S min 12 gitu ya, itu sama dengan A S plus 3 ditambah B S min 4 gitu ya. Ini maaf, ini gak ditulis juga gak apa-apa gitu ya, karena penyebutnya udah kita uraikan. Kita fokus di bagian pembilangnya kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Apakah ya kalian nanti bisa ini kali ya, langsung aja gitu ya. Berarti tadi 5S plus 1 gitu ya, itu sama dengan A berarti A S plus 3. Nanti kalian takut bingung, berarti saya ulangi aja ya, mohon maaf. Berarti di sini kalau kita pisahkan jadi S minus 4 gitu ya, ditambah S plus 3 gitu kan. Nah, di sini berarti A, di sini berarti B gitu ya. Sama dengan misal 5S plus 1 kayak gini kan. Nah, dari sini kan kita mencari A gitu ya. Mencari A bagaimana gitu ya. Kita kalikan silang dulu. A S plus 3 ditambah B S min 4 gitu ya, sama dengan 5S plus 1 gitu ya. Untuk mencari A gitu ya, kita nolkan B gitu ya. Berarti S min 4 sama dengan 0, S sama dengan 4 kayak gitu kan. Berarti di sini A 4 ditambah 3 sama dengan 5, 4 ditambah 1. Berarti di sini 7A sama dengan 5 kali bener kan ya, S pangkat S4 wait A S plus 3 7 bener. Oh ya bener gitu ya, sorry di sini salahnya di sini. Nah, ini kali 4 ditambah 1 berarti di sini 7A sama dengan 21, A sama dengan 3. Berarti ketahuan gitu ya. Untuk mendapatkan B berarti A-nya harus dinolkan gitu ya. Ini B-nya harus 0. Kalau di sini A-nya harus 0. Supaya A harus 0 bagaimana? S plus 3 sama dengan 0 gitu ya. Berarti S sama dengan minus 3. Dengan cara yang sama gitu ya. Berarti kita punya B minus 7 sama dengan 5 minus 3 ditambah 1 gitu kan. Berarti di sini minus 7B sama dengan minus 14, karena ini min 15 tambah 1, B sama dengan 2. Berarti kita tahu ya, A sama dengan 3, B sama dengan 2. Artinya apa? Kita masukkan kembali gitu ya. Berarti di sini A-nya diganti 3, S min 4 gitu ya, dikurangi ditambah 2 S plus 3 gitu kan. Nah, dari sini
familiar ya, berarti dia 3 kali 1S min 4 ditambah 2 kali 1S plus 3. Masih ingat tadi gitu ya, bentuk dasarnya E pangkat AT sama dengan 1S min A. Kayak gini kan. Nah, kalau di sini kita tahu dia minus, ini minus. Oh, sorry. Gitu ya, berarti di sini adalah 3E minus 3E 4T ditambah 2 S min 3T. Kayak gini. Berarti udah ketahuan gitu ya bahwa transformasi balik gitu atau inverse dari L pangkat min 1 5S ditambah 1 per S kuadrat S min 12 sama dengan 3E pangkat 4T ditambah 2S 2E pangkat minus 3T. Ini deh jawabannya gitu ya. Ini kalau bentuknya penyebut gitu ya. Dilihat dulu bentuk dalam bentuk pecahan, maka dilihat dulu bentuk penyebutnya gitu ya. Nah, permasalahannya adalah ya itu enak Bu karena penyebutnya itu bisa difaktorkan gitu ya, atau tahu gitu ya cara mengalihkannya. Lah kalau misal gitu ya dia nggak bisa dengan cara itu gitu ya, konsep dasarnya adalah sama dengan pecahan, tapi kalau dia tidak bisa difaktorkan penyebutnya, ya mau nggak mau kita pakai rumus ABC gitu ya, karena kan itu kalau difaktorkan itu kan memudahkan untuk mencari akarnya kan sebenarnya gitu ya. Nah, kan ada case-case ya yang kadang gitu ya persamaan itu nggak ada faktornya, jadi mau nggak mau pakai rumus ABC gitu ya. Rumus yang kalian suka berarti dia adalah minus B kurang lebih akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kayak gini kan untuk cari akarnya gitu ya. Nah di sini gitu ya, itu nanti penyebutnya instead of tadi, kalau tadi kan jelas ya bahwa penyebutnya itu adalah ikut faktornya gitu ya. Kalau ini faktornya jadi seperti ini gitu ya. Bagaimana? Saya punya contoh soal misal seperti ini gitu ya. 6S tambah 13 nggak akan pernah bisa, karena faktornya kalau nggak 13 kan 13 sama 1 gitu ya, nggak mungkin dia jadi 6. Ini nggak akan pernah bisa nyari akar yang mudah gitu ya. Nah kalau kayak gini ya mau nggak mau kita selesaikan dulu gitu ya, berapa sih kira-kira akarnya gitu ya. Berarti anggap S sama dengan minus B ditambah kurang lebih B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Berarti S sama dengan minus B gitu ya, minus 6 kurang lebih B kuadrat 36 dikurangi 4 dikurangi 1 dikurangi 13 per 2 kali 1 gitu ya. Berarti di sini S sama dengan minus 6 kurang lebih akar 36 dikurangi 52 dibagi 2 berarti sama dengan minus 6 kurang lebih akar min 16 per 2A. Karena di sini ada akar minus gitu ya, maka dia menjadi ya bilangan kompleks gitu ya. Berarti di sini minus 3 kurang lebih I pangkat 4 gitu ya. Karena ini artinya minus gitu ya. Karena kan masih ingat ya bahwa akar dari minus 1 sama dengan I. Kayak gini kan. Nah, dari sini kita tahu gitu ya bahwa S itu seperti ini. Berarti di sini ada dua kemungkinan, A sama dengan minus 3 ditambah I2 gitu. Ini I2 ya karena udah dibagi ini. Nah, B sama dengan minus 3 dikurang I2. Gini kan, ini keep in your mind gitu. Nah, dari sini berarti penyebutnya seperti apa gitu ya. Penyebutnya jadinya adalah S dikurangi A ditambah S dikurangi B gitu. Kayak gini kan, paham kan? Nah, dari sini gitu ya, kita tahu gitu ya. Atasnya gimana Bu? Atasnya tetap A plus B. Tapi bedanya di sini gitu ya, ini adalah S plus 2 per S kuadrat plus 6S ditambah 13 gitu ya. Kita fokus di bagian pembilangnya. Berarti di sini kita punya A kali S min B ditambah B S min A sama dengan S plus 2. Gini kan. Nah, untuk mendapatkan nilai A berarti B-nya harus 0 kayak tadi gitu ya. Untuk mendapatkan nilai A gitu ya, B harus 0 gitu ya. Berarti di sini S dikurangi A sama dengan 0, S sama dengan A. Berarti kayak gitu kan. Berarti di sini A
A dikurangi B sama dengan S-nya adalah A plus 2. Kayak gini kan. Masih ingat A-nya tadi adalah ini gitu ya. Berarti A minus 3 ditambah I2 gitu ya. Kemudian B-nya minus, berarti plus 3 plus I2 sama dengan A minus 3 ditambah I2 ditambah 2. Kayak gini kan. Nah, dari sini kita udah bisa langsung coret. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Habis gitu ya. Enggak deng. Karena masih ada I2. Berarti A I2 sama dengan minus 1 plus I2. Gini kan. Ada minus 1 gak sih? Salah. Iya gak? Ya Allah, ini bukan S plus 2 tapi ini adalah ini salah, saya ini harusnya S plus 3. Maaf ya, ini S plus 3, ini S plus 3, ini S plus 3, ini berarti plus 3, berarti ini plus 3, ini makanya dicoret, jadinya I plus 2, maka A sama dengan 1 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan B, maka A harus dinolkan gitu ya. A harus dinolkan. Cara A dinolkan berarti S dikurangi B sama dengan 0, S sama dengan B gitu kan. Atau kalau misal gitu ya, nggak mau kayak gini, bisa kita tinggal samakan kita samakan koefisiennya, koefisien S kuadrat gitu ya. Mohon maaf ya, memang lah ini S3 3 coret jadi I2 A sama dengan 1 gitu ya. Udah dapat A sama dengan 1 gitu ya. Bisa juga dengan cara menyamakan koefisien misal gitu ya. Menyamakan koefisien tuh seperti apa, Bu? Kayak gitu ya. Berarti kan di sini kita bisa bilang ini kan kalau dikalikan berarti kan AS plus BS gitu ya. Plus kita nggak usah cari, itu kan sama dengan S gitu ya. Berarti di sini kan A plus B dikali S sama dengan S gitu ya. Berarti A plus B sama dengan 1 toh. Gini kan. Nah, kalau tahu gitu ya, ini gitu ya, berarti di sini ada yang salah. I plus 2 ditambah I plus 2 gitu ya, itu adalah I plus 4 gitu ya. Kemudian AI plus 2 itu adalah setengah gitu ya. Berarti di sini B sama dengan 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Berarti kayak gini kan udah dapat tuh gitu ya. Berarti A-nya setengah, B-nya setengah, kita masukkan lagi ini gitu ya. Menjadi setengah S min A ditambah setengah S min B, kayak gitu kan. Nah, berarti di sini kan kita bisa ya keluarin setengah 1 S min A ditambah 1 S min B, kayak gini kan. Kayak gini. Ini ya. Berarti di sini setengah. Nah, 1 minus 1 SA itu kan sama dengan EAT ditambah EBT gitu kan. Nah, balikkan lagi tuh. A-nya kan ini ya. Nah, A-nya kan ini tuh. A-nya ini gitu ya. Berarti di sini kita punya setengah gitu ya. E minus 3 ditambah I2T ditambah E minus 3 minus I2T gitu ya. Nggak bisa ditulis gitu ya. Ya kalian tahulah ya gitu. Nah, ini kan bisa juga dibentuk transformasi. Kita keluarkan setengah E pangkat min 3 gitu ya kali E I2T ditambah E minus I2T gitu ya. Di sini gitu ya, saya lanjutkan di sini. Berarti kan bisa setengah E pangkat minus 3 gitu ya kali cos 2T ditambah I sin 2T ditambah cos 2T dikurangi I sin 2T gitu ya. Ini sin 2T sama ini dicoret, berarti kita punya, semoga kalian gak bingung gitu ya, kita punya setengah E pangkat minus 3 kali cos
2T gitu ya. Di sini ada 2 cos 2T gitu ya. Berarti di sini bisa kita coret. Jadi tinggal E pangkat minus 3 cos 2T. Cos 2T. Berarti maaf ya, L pangkat min 1 inverse dari berapa tadi? S plus 3, ini plus 3 ya, maaf. S plus 3 per S kuadrat ditambah 6S plus 13 sama dengan E pangkat minus 3 cos 2T gitu ya. Panjang perjalanan, jadi silahkan dicoret, diikuti gitu ya bagaimana cara mendapatkannya. Pokoknya intinya penyebutnya itu diganti menjadi S min A dikalikan S min B, ininya masih sama gitu ya, tapi tetap nanti dicari akarnya. Kemudian untuk mendapatkan A berarti B nya harus dinolkan, setelah itu bisa dengan menyamakan koefisiennya. Jadi seperti itu gitu ya untuk yang bilangan kompleks. Nah, ini adalah contoh soal dan pengerjaan seperti biasa gitu ya. Berapa nilainya? Saya langsung aja ke bagian sini gitu ya. Misal nomor 1 gitu. Berapa sih inverse atau transformasi balik dari persamaan ini kayak gitu kan. Nah, ini bisa kita pecah gitu ya. Kita pecah kayak yang tadi gitu ya. Kita lihat penyebutnya. Itu yang paling penting gitu ya. Berarti plus gitu ya. Berarti penyebutnya udah jelas, ini adalah S gitu ya. Kemudian atau kalau kalian bingung gitu ya, kita cari faktornya dulu untuk penyebut gitu ya. Yang paling penting adalah penyebutnya. S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 2S itu sama dengan S, ini S ya. S kuadrat ditambah 3 ditambah 2. Berarti di sini S difaktorkan, ini S kayak gitu kan. Plus 1 plus 2, diusahakan yang kecil dulu baru yang besar. Kalau ada minus dulu baru positifnya gitu ya. Dari sini kita tahu penyebutnya sekian, berarti kita tinggal masukkan ke dalam parsial gitu ya. Selalu ditambah gitu ya. Berarti di sini S plus 1, S plus 2. Pembilangnya adalah A, B, dan C. Karena apa? Tadi bahwa penyebut faktornya linear dan tidak ada pengulangan, jadi cukup gampang kayak gitu ya. Nah, kalau dari sini kayak gimana gitu ya, berarti kita tinggal fokus ke pembilang. Pembilangnya seperti apa? Jadinya adalah A kali S plus 1 kali S plus 2 gitu ya, karena kan ini dikalikan ini gitu ya, ditambah B gitu ya, kali ini sama ini, BS dikali S plus 2 gitu ya, ditambah C kali ini sama ini, kebalikannya gitu ya. CS dikali S plus 1 kayak gini kan. Nah, setelah ini sama dengan berapa gitu ya, ini sama dengan pembilang ini gitu ya, 3S kuadrat ditambah 6S ditambah 2 gitu ya. Ini selesaikan tuh yang bagian atas, berarti di situ ada A S kuadrat ditambah 3S plus 2 ditambah BS kuadrat ditambah 2BS ditambah CS kuadrat ditambah CS sama dengan 3S kuadrat ditambah 6S plus 2 kayak gini kan. Nah, dari sini kita tahu apa Bu gitu ya, bahwa A ditambah atau kalau mudahnya gini deh biar kalian gak bingung. Maaf ya. A ditambah B ditambah C S kuadrat gini kan. S kuadrat ditambah BS gitu ya, berarti 3A ditambah 2B ditambah CS gitu ya, ditambah 2A sama dengan 3S kuadrat ditambah 6S plus 2. Sama aja kan, kita hanya main di bagian ininya aja gitu ya. 3AS kemudian 2B plus CS 2A kayak gini. Nah, dari sini kan kita tinggal samakan koefisien. Misal S kuadrat gitu ya. Dari sini kita tahu bahwa A plus B plus C sama dengan 3 kayak gitu ya. Kemudian 3A gitu ya ditambah 2B ditambah C sama dengan 6 kayak gitu ya. Kita tahu kan akhirnya berapa gitu ya, karena misal kita kurangi gitu ya.
Nah dari sini kita dapat berapa nih? Wait, bentar ya. Oh ya, kayak gini. Berarti kan di sini B plus C 2A. Oh ya. Nah, dari sini kan kita simpen dulu gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini 2, ini kan 2A sama dengan 2. Berarti A sama dengan 1. Kayak gitu kan. Nah, dari sini akhirnya dapat, ini saya coret deh biar nggak bingung gitu ya. Ini dulu gitu ya, ini yang pertama karena yang paling kelihatan ini sama ini gitu ya. Kemudian A plus B plus C sama dengan 3. Kita tahu A sama dengan 1 gitu ya. Berarti di sini B plus C sama dengan 2 kayak gitu. Kemudian 2B ya kan, B plus C sama dengan 2. Ntar gini deh, daripada nanti kalian bingung saya pun bingung gitu ya. Ini gini aja. Pertama gitu ya, 2A sama dengan 2, A sama dengan 1. Kemudian A plus B plus C sama dengan 3. 3A ditambah 2B ditambah C sama dengan 6. Ini kita kurangin, ini habis, berarti di sini tinggal minus 2A minus B sama dengan minus 3. Berarti kan A plus B sama dengan 3, kayak gitu kan. Nah dari sini kita tahu gitu ya bahwa akhirnya enggak sih, oh gini 2A ditambah kayak gini kan. Nah dari sini kita tahu A nya sama dengan 1, berarti 2 ditambah B sama dengan 3 gitu ya. Berarti di sini B sama dengan 1 gitu ya. Kalau habis itu kita cari yang C gitu ya. Berarti kan gampang juga, A plus B plus C sama dengan 3. A1 ditambah 1 ditambah C sama dengan 3, C otomatis 1 gitu ya. Nah dari sini akhirnya kita dapat bahwa, balik lagi ya ke sini, bahwa 1 per S ditambah 1 S plus 1 ditambah 1 S plus 2 itu adalah 1 per S itu adalah 1 karena dia konstanta gitu ya. Kemudian S plus 1 itu kan bentuk dari EAT sama dengan 1 S min A kan. Berarti di sini 1 E pangkat minus T gitu ya, ditambah E pangkat minus 2T. Jadi transformasi balik dari persamaan ini sama dengan 1 ditambah E pangkat minus T ditambah E pangkat minus 2T gitu. Mudah kan gitu ya, cuman agak bingung aja gitu ya. Sebenarnya gampang banget kayak gitu. Ini adalah jawabannya. Kemudian yang kedua kayak mana Bu gitu ya. Yang kedua misal ini gitu ya, S kuadrat min 15S ditambah 41 kayak gitu kan. Sama dengan kayak yang tadi, cuman di sini ingat gitu ya, ada yang namanya faktor kuadrat. Berarti kalau kayak gini mau nggak mau bentuk penyebutnya itu adalah ditambah gitu ya. S plus 2 pasti, ini S min 3 gitu ya, sama S min 3 dikuadratkan. Karena apa? Karena ada ini. Jadi S min A masih ingat yang tadi, kalau S min A itu kan bentuknya adalah S min A kali S min A dikuadratkan, sama dengan ini gitu ya. Berarti di sini A, B, dan C kayak gitu. Nah dari sini kita kalikan silang kayak yang tadi gitu ya. Berarti A gitu ya, A itu berarti dikalikan ini sama ini gitu kan. Nah karena di sini ini adalah bagian dari ini, kita bisa tinggal tulis S min 3 dikuadratkan, udah cukup kayak gitu ya. Kemudian B nya gitu ya, dia dikalikan dengan S plus 2 sama dikalikan S min 3. Karena apa? Karena antara ini dan ini kan sebenarnya saling sama gitu ya, bentuk umumnya gitu ya. Nah kalau yang C berarti C kali S plus 2, sama alasannya tadi, karena ini adalah bentuknya ini gitu ya. Sama dengan pembilang kayak gitu kan. Pembilangnya adalah S kuadrat min 15S ditambah 41 kayak gitu. Nah setelah kayak gini gimana?
Untuk mendapatkan A gitu ya, berarti B harus 0. B harus 0 berarti seperti apa gitu ya. Misal sorry. Ini untuk mendapat C dulu deh gitu ya. Misal gitu ya, untuk mendapat C gitu ya, berarti A harus 0 gitu ya. Karena B kan dua tipe ya. Berarti A sama harus 0, artinya S-3 sama dengan 0, S sama dengan 3 gitu ya. Kita masukkan, berarti di sini otomatis A 0 gitu ya, B juga 0 gitu ya. Tinggal C 5 sama dengan tadi S kuadrat, berarti 3 kuadrat dikurangi 15 kali 3 ditambah 41. 5C sama dengan 9 dikurangi 45 ditambah 41, berarti 5C sama dengan ya kan 5C sama dengan minus 45 dikurangi ini minus 4 ya, minus 45 ditambah ini kan berarti ini 50, berarti ini minus 5 gitu ya. Kok minus 5 sih, 5 doang. C sama dengan 1, udah selesai gitu ya. Nah sama gitu ya, untuk mendapatkan A gitu ya, berarti dia C nya harus 0. C harus 0 berarti S plus 2 sama dengan 0, S sama dengan minus 2. Dengan cara yang sama gitu ya, berarti A S min 2 berarti minus 2 minus 3 dikuadratkan sama dengan minus 2 kuadrat minus 15 minus 2 ditambah 41, kayak gitu kan. Berarti di sini minus 5 jadi 25A sama dengan 4 ditambah 30 ditambah 41, kayak gini kan. Berarti di sini 25A sama dengan 75A sama dengan 3. So far oke lah ya sampai sini gitu ya. Nah dari sini apakah harus menolkan lagi? Udah nggak ada gitu ya, karena apa, komponen ini udah dipakai dua-duanya. Jadi salah satu-satunya cara adalah menyamakan koefisien gitu ya. Menyamakan koefisien seperti apa gitu ya, berarti tadi S kuadrat gitu ya, pembilangnya sama dengan S kuadrat min 15S ditambah 41. Cari ini menyamakan koefisien S kuadrat gitu ya, berarti di sini yang punya S kuadrat adalah A plus sama B doang kan, C kan nggak punya gitu ya, berarti A plus B S kuadrat, kayak gini kan. Nah dari sini kita tahu gitu ya, bahwa S kuadrat ini kan sama dengan 1 gitu ya, sama dengan sama dengan 1. Berarti otomatis A plus B sama dengan 1. Kalau kita udah tahu A plus B sama dengan 1, berarti B sama dengan 1 dikurangi A, berarti B sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan minus 2 gitu ya. Kalau udah kayak gini gimana? Balikkan lagi gitu ya, bahwa tadi A per S plus 2 ditambah B S min 3 ditambah minus 2 S min 3 dikuadratkan, kayak gini kan. Aduh sorry ya. Gimana sih aku Duh mohon maaf ya, mohon maaf banget, maaf. Langsung aja kali ya. Jadi A plus S plus 2 ditambah B S min 3 ditambah C S min 3 dikuadratkan, berarti A nya sama dengan 3 S plus 2 ditambah B S, kok B lagi sih, Masya Allah, minus 2 S min 3 ditambah 1 S min 3 dikuadratkan, kayak gini kan. Nah dari sini ini saya hapus aja biar nggak bingung, nanti kita tulis aja lagi di bagian ini. Ini saya cut aja deh, ini saya cut. Oke. Nah dari sini cukup familiar gitu ya. Ini kalau kita pisah atau kita selesaikan bentuk pecahannya kan berarti 3 1 S plus 2 minus 2 minus 2 1 S min 3 gitu ya, ini dikali ditambah 1 S min 3 dikuadratkan.
Familiar? Yes. Berarti ini adalah 3E minus 2T dikurangi 2E 3T. Lah bagaimana dengan ininya gitu ya? S-3 dikuadratkan gitu ya. Ingat gitu ya bahwa L-1 1 per S kuadrat itu sama dengan T kan. Nah di sini gitu ya, L pangkat min 1 E minus AT kali FT itu kan sama dengan F S min A. Berarti kita bisa anggap gitu ya, bila S itu adalah S min 3, berarti kan bisa 1 S min 3 kuadrat itu kan sama dengan T E 3T gitu ya, karena ini gitu ya, S pangkat min 3 ini 3T kali si T itu sendiri. Berarti di sini adalah ditambah T E pangkat 3T. Udah deh, ini jawabannya untuk berarti di sini jawabannya adalah ini gitu ya. Kita tinggal ini ikut aturan yang pertama ini, kemudian aturan yang kedua ini gitu ya. Udah selesai kayak gitu. Silakan kalau mau screen capture gitu ya, bagaimana tahapannya. Terakhir untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 masih sama gitu ya. Kalau misal 4S kuadrat 5S plus 6, kita fokus di penyebutnya gitu ya. Karena di sini penyebutnya itu adalah bentuk, kok tadi berulang, ini adalah kuadrat gitu ya. Maka kita tinggal dikalikan S plus 1 ditambah S kuadrat ditambah 4 gitu ya. Di sini A, di sini BS plus C. Masih ingat tadi gitu ya, atau misal AS plus apa atau apapun gitu ya, tapi BS plus C gitu ya. Kemudian kita ini kan pembilangnya, artinya A S kuadrat ditambah 4 ditambah BS plus C dikali S plus 1 sama dengan pembilang 4S kuadrat minus 5S ditambah 6, kayak gitu kan. Nah di sini gitu ya, untuk mendapatkan nilai A gitu ya, mau nggak mau gitu ya, B-nya harus 0. Untuk mendapatkan B sama dengan 0, berarti S ditambah 1 sama dengan 0. Berarti S sama dengan minus 1. Kayak gitu kan. Berarti di sini kita masukkan minus 1, berarti minus 1 dikuadratkan ditambah 4 sama dengan 4 kali minus 1 dikuadratkan minus 5 kali minus 1 ditambah 6. Kayak gitu. Berarti di sini 15A gitu ya, sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6. Kayak gitu. Berarti 5A sama dengan 15, A sama dengan 3. Kayak gitu kan. Nah, dari sini kemudian apalagi gitu ya, untuk mendapatkan B. Wait. Ini kan udah ini A plus 3, A sama dengan plus 3 gitu ya. Oh, bisa dengan langsung gitu ya, karena ini udah, kalau nanti A plus 4 nanti nggak jadi 0 gitu ya. Maka di sini kita langsung bisa menyamakan koefisien. Jadi di sini kita punya AS kuadrat ditambah 4A gitu ya, ditambah BS kuadrat ditambah BS kuadrat, kemudian BS ditambah CS ditambah C gitu ya, sama dengan 4S kuadrat minus 5S ditambah 6. Di sini kan kita tahu bahwa A ditambah B S kuadrat itu kan sama dengan 4S kuadrat. Berarti A plus B sama dengan 4. Kalau kita tahu A nya 3, berarti 4 dikurangi 3, B nya sama dengan 1. Selesai gitu ya. Nah, dari sini kita masukkan kembali gitu ya, bahwa di sini 6 gitu ya. 6 itu adalah
4A ditambah C gitu ya, karena kan ini gumbul S, ini jadi tinggal kotak ini sama kotak ini. 4A ditambah C sama dengan 6, C sama dengan 4 dikurangi A, C sama dengan 4 dikurangi 3, C sama dengan 1. Benar gak sih? Atau salah ya? Salah. Kenapa gitu ya? 4A ditambah C berarti C-nya sama dengan 6 dikurangi 4A, C sama dengan 6 dikurangi 12, C sama dengan minus 6. Oke, kita kembalikan ke semula. Berarti A plus S plus 1 gitu kan, ditambah B S plus C S kuadrat ditambah 4 gitu ya. Nah, ini kan kita bisa pisahkan A S plus 1 ditambah BS plus S kuadrat ditambah 4 ditambah C S kuadrat ditambah 4. Nggak jadi masalah kan, karena ini kan sebenarnya sama gitu ya dengan ini gitu. Berarti di sini A nya kita masukkan 3 S plus 1 ditambah BS, B nya 1 S kuadrat ditambah 4 ditambah C, berarti ini minus gitu ya, minus 6 S kuadrat ditambah 4. Familiar? Yes gitu ya. 3 kali 1 S plus 1, kemudian ditambah S kuadrat ditambah 2 kuadrat gitu ya, minus, misal kita kalikan 3, 2 S kuadrat ditambah 2 kuadrat ya kan, ini jadi ini jadi ini jadi ini. Ingat 3 S plus 1 berarti E pangkat T gitu kan, E pangkat minus T gitu ya. Ini adalah bentuk dari cos, tambah cos 2T minus 3 kali sin 2T gitu ya, karena ini yang sama, ini yang sama. Udah deh hasilnya gitu ya. Berarti kalau ditulis ulang gitu ya, bentuk transformasi dari 4S kuadrat min 5S ditambah 6 per S plus 1 kali S kuadrat ditambah 4 itu sama dengan 3E minus T ditambah cos 2T minus 3 sin 2T gitu ya. Caranya kayak tadi. Jadi seperti itu. Silahkan kalau mau di screen capture. Mungkin sekian gitu ya. Sampai ini. Practice makes perfect. Dan terima kasih sudah menyimak hingga sejauh ini. Thanks and have a great day. Bye.